Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga.
Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pembuat mainan, Geppetto. Dia mencari nafkah dengan menjual mainan kayu buatan sendiri. Dia menyukai pekerjaannya. Satu-satunya hal yang disesali oleh tuan tua itu adalah dia tidak punya anak. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Geppetto melihat balok kayu yang sangat bagus untuk mainan baru. Dia membawa kayu itu bersamanya dan membawanya ke bengkel. Segera, tanpa penundaan, lelaki tua itu mulai memotong sebuah mainan darinya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tipis dari batang kayu. Geppetto memikirkan apa yang dia bayangkan. Dia terus mengukir mainan itu, dan setelah beberapa saat dia mendengar suara itu lagi. Geppetto memutuskan bahwa dia sudah terlalu tua dan mulai mendengar suara-suara aneh. Orang tua itu terus bekerja. Pertama, dia membuat kepala boneka itu. Kemudian lengan dan kaki muncul. Geppetto menghabiskan bonekanya dan mendudukkannya di kursi. Dan dia memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu dia mendengar suara itu lagi. Geppetto membeku dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang di ruangan itu kecuali boneka kayu. Orang tua itu melanjutkan pekerjaannya. Dan tiba-tiba, boneka itu melompat dari kursi. Geppetto tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menyadari bahwa bonekanya menjadi hidup, dia memutuskan untuk memberinya nama. Dan dia menamainya Pinocchio. Geppetto dan Pinocchio hidup bersama dengan riang. Saatnya mengirim anak Anda ke sekolah. Geppetto hidup miskin dan tidak punya uang untuk perlengkapan sekolah untuk Pinocchio. Dia memutuskan untuk menjual jaketnya dan memberikan uang itu kepada bocah itu. Pinocchio mengambil uang itu dan dengan senang hati bergegas ke sekolah. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, anak laki-laki itu mendekat dan melihat di depannya sebuah tenda besar berwarna. Itu adalah sirkus. Badut itu berdiri di depan pintu masuk dan menyalak pengunjung. Pinocchio menjadi sangat tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Tetapi badut itu tidak mengizinkannya masuk karena bocah itu tidak memiliki tiket. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada badut. Masuk ke dalam tenda, anak laki-laki itu melihat betapa lucunya boneka-boneka itu sedang tampil di atas panggung. Pada saat yang sama, pemilik sirkus memperhatikan Pinocchio. Dia sangat senang melihat boneka hidup dan memutuskan untuk membawa Pinocchio ke dalam penampilannya. Segera setelah pertunjukan selesai, pemilik sirkus menangkap bocah itu dan memasukkannya ke dalam sangkar. Pinocchio sangat kesal karena dia tidak menurut pada ayahnya dan tidak pergi ke sekolah. Dia menangis. Dan tiba-tiba seorang peri muncul di hadapannya. Dia melihat bahwa Pinocchio sangat menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Peri membaca mantra dan Pinocchio berada di jalan dengan uang di tangannya. Dia pergi ke sekolah lagi. Dalam perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor kucing buta dan seekor rubah yang licik. Ketika mereka mengetahui bahwa bocah itu punya uang, kucing dan rubah memutuskan untuk mengambilnya. Mereka mengatakan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sekolah dan perlu ditingkatkan. Dan untuk ini mereka perlu menanam uang di bidang sihir. Sebatang pohon uang harus tumbuh dari bumi, yang darinya panen uang yang banyak dapat diperoleh. Pinocchio yang naif mempercayai para scammer dan memberikan uangnya. Ketika bocah itu ditinggalkan sendirian dan tanpa uang, peri muncul di hadapannya lagi. Pinocchio berbohong kepada peri dan mengatakan dia sudah membeli perlengkapan sekolah. Begitu dia mengatakan ini, hidungnya mulai tumbuh. Semakin Pinocchio berbohong, semakin panjang hidungnya. Dia sangat ketakutan dan memberitahu peri yang sebenarnya. Di saat yang sama, hidung bocah itu menyusut ke ukuran normal. Peri tersebut memperingatkan bahwa setiap kali Pinocchio berselingkuh, hidungnya akan membesar. Setelah kata-kata ini, bocah lelaki itu kembali menemukan dirinya dalam perjalanan ke sekolah dengan uang di tangannya. Tiba-tiba, pemilik sirkus memblokir jalan menuju Pinocchio. Dia sangat marah karena bocah itu berhasil melarikan diri dan ingin memasukkannya kembali ke dalam kandang. Tapi Pinocchio tidak mudah ditangkap. Tanpa ragu, dia melompat ke air.
Pinocchio terbuat dari kayu, jadi dia tidak tenggelam. Dan arus membawa bocah itu maju. Ketika dia sudah berenang ke pantai, seekor ikan raksasa menelannya. Pada saat yang sama, karena putus asa mencari putranya di darat, lelaki tua Geppetto memutuskan untuk mulai mencari di atas air. Dia meminjam perahu kecil dari seorang teman nelayan, dan berenang untuk melihat-lihat. Tiba-tiba badai yang dahsyat dimulai. Kapal itu tidak bisa mengatasi ombak dan jatuh. Orang tua itu tidak bisa berenang, dan karena itu mulai tenggelam. Dan kemudian, seekor ikan besar yang menelan Pinocchio, menelan Geppetto. Saat dia masuk, dia langsung melihat anaknya. Melihat ayahnya, Pinocchio sangat senang. Dia sangat menyesal karena tidak mematuhinya, dan berjanji sejak saat itu untuk selalu melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Melihat Pinocchio benar-benar menyesal, peri memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dia membebaskan bocah lelaki dan lelaki tua itu dari perut ikan, dan membawa mereka ke pantai. Pinocchio menjadi anak yang sangat cerdas dan penurut. Dia pergi ke sekolah setiap hari, dan setelah belajar dia membantu ayahnya di bengkel.